Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, baik di Hong Kong, di China, Taiwan, dan lain sebagainya. Semoga saja dari para pemirsa semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga tetap semangat menjalankan setiap kehidupannya masing-masing. Dan semoga saja dari banyaknya fenomena-fenomena sekarang ini, dari para pemirsa setia dari channel Paduan Gaul, dijauhkan dari sedikit bala bencana yang sudah nyata adanya di dunia manusia. Itu yang sering kami sampaikan, dan harapan itu kami doakan kepada pemirsa semuanya. Dan bagi pemirsa juga yang sering mendukung dari channel Paduan Gaul, entah melalui sebuah dukungan melalui bahan ataupun dukungan finansial atau dukungan apapun, terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga saja hal itu pun bisa berdampak baik bagi Anda pribadi, sampai ke keluarga dan juga kepada wilayah yang Anda tempati. Dan dari hal itu semoga saja setidaknya menjadi sebuah pencerah bagi kehidupan Anda, dan nantinya akan dimudahkan untuk berbuat baik lebih banyak lagi kepada lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar Anda semua pemirsa. Dan bagi pemirsa yang saat ini sakit ataupun yang mengalami banyak keluhan masalah hidup, semoga saja mendapatkan sebuah solusi yang terbaik, ya dimana solusi itu nantinya bisa dilaksanakan dan bisa membawa sebuah jalan yang terang, dan dampaknya pun akhirnya pun dampak positif yang akan dirasakan, kurang lebihnya begitu. Dan sedikit pemirsa, jika tadi di awal video sudah ada sebuah gambaran video banjir bandang melanda daripada sebuah negara yang berada di wilayah Asia, yaitu Hong Kong, dimana seperti konten-konten Paduan Gaul yang lalu, bahwasanya fase sekarang ini adalah fase dimana banyak bencana-bencana diturunkan di dunia nyata manusia. Dan kita akan mengupas mengenai banjir bandang Hong Kong di kesempatan kali ini, dimana secara teknologi dan ilmu manusia mungkin sudah banyak yang mengetahui, karena di sana banyak pula pakar-pakar curah hujan yang tinggi ataupun daripada tekanan air yang kuat dari laut atau dari sebuah perairan tertentu hingga mengakibatkan banjir bandang itu terjadi. Dan yang agak menarik bagi kami, di mana kami juga mendapat sebuah kabar yang alhamdulillah ini kabar baik. Salah satu netizen setia dari channel Paduan Gaul yang berada di Hong Kong sana, alhamdulillah tidak berdampak apa-apa dari tempat tinggal yang dihuninya di sana, di mana dampaknya malah semakin baik. Hanya wilayah-wilayah lain yang terkena. Dan secara ilmu manusia mungkin bisa dikatakan di tempat itu mungkin diberikan sebuah pengaman-pengaman tertentu, ataupun tempatnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu secara teori manusia, dan kita akan mencoba menguak daripada sudut pandang sisi gaibnya hal menarik tersebut. Pengaruh apa dan bagaimana, apakah bisa dilaksanakan juga oleh kalangan manusia yang lain, ataupun ditiru daripada apa yang dikerjakan oleh seorang manusia tadi hingga tidak berdampak dari fenomena banjir bandang di Hong Kong ini. Dan salah satu bukti nyata bencana ini nyata dan pengingat bagi kita sebagai manusia, ataupun hakikat apa sebenarnya dari kejadian ini, atau memang sudah saatnya dari wilayah-wilayah bumi ini mulai dibersihkan, seperti halnya jika Anda menyimak sering dari konten-konten channel Paduan Gaul. Benarkah hakikatnya ini sekarang ini terjadi? Kurang lebihnya begitu. Dan kita akan mencoba menguak secara utuh, luas, dan kita akan ambil sisi menariknya tadi. Semoga bisa diambil hikmah ataupun sedikit manfaatnya yang bisa dipetik, dan juga bisa dijadikan untuk pembelajaran bagi kita manusia. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah saya masih ditemani mediator, yaitu Mas Hamid.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Titis. Sehat? Alhamdulillah sehat. Glowing. Alhamdulillah glowing. Alhamdulillah. Glow up. Alhamdulillah. Rahasia glow up. Rahasia glow up. Sering ruqyah. Enggak diamplas ya? Bukan Mas. Oh. Sering ruqyah pakai sabun. Itu saja Mas kalau saya. Ya diamplas. Karena katanya dari Mas kameramen itu harus diamplas pipinya, digerinda atau diapakan itu pakai metode tertentu begitu. Bisa ditiru nanti Mas. Loh. Apa nggak sakit? Ya jelas sakit Mas. Ya nanti nggak bagus malah tambah hancur kalau begitu. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, sehat ya. Siap. Oke, mungkin itu saja sedikit narasinya pemirsa. Disimak dari awal, jangan dipotong-potong supaya apa? Supaya paham, dan setelah paham pun semoga saja dari hati para pemirsa terketuk dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semoga saja terselamatkan dari bala bencana yang ada di dunia ini. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dibantu diuapkan, diteruskan semua energi negatif dari semua timeline ataupun dari luar atau otomatis sallallahu terikat dan tidak bisa menguasai selain gaib yang benar-benar asli. Jadi gaib yang asli dan bisa bercerita nantinya lah yang menguasai total tubuh mediator ini keluar semuanya dan masih hancur keluar. Pengaruh-pengaruhnya di wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dibantu dihadirkan salah satu gaib yang benar-benar tahu dan bisa bercerita mengenai hakikat banjir bandang di Hong Kong, di mana salah satu hal menariknya, salah satu netizen dari channel Padukan Gaul yang ada di sana tidak terdampak dari banjir ini. Salah satu gaibnya tahu dan bisa bercerita yang asli. Ketarik ke saya. Masih tubuh mediator ini secara total. Semakin menguasai tubuh mediator ini. Dengan gulungan apa ini? Gulungan apa? Jujur. Siluman. Pita suara yang tersambung, memori-memorinya yang terhubung ke otak akal mediator yang tersambung juga. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih keras daripada pita suara mediatornya dikuasai total itu. Kamu siluman? Ya. Asli siluman? Dulu gulungan apa sebelum jadi siluman? Anjing. Gulungan jin. Oke. Dari mana Anda ini? Dari sana. Sana mana? Jawa Timur, wilayah timur, Nusantara ini. Bukan. Dari Hong Kong. Ya. Ingat resikonya. Jika berbohong otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya dari sebuah tempat. Dari sebuah tempat tinggal atau tempat gunung atau tempat apa? Sebuah tempat tinggal dari golongan kami. Oh, Ya, bersebelahan dengan tempat tinggal manusia. Sosok netizen kami itu yang tidak terdampak banjir bandang itu. Apa itu netizen? Orang ini yang saya bayangkan orangnya tidak berdampak apapun saat banjir bandang. Ya. Itu fakta menarik itu. Ini asli pemirsa, tidak mengada-ngada ya Mas kameramen. Oke. Ada apa? Kamu masih fasik? Ya. Mau udah makan? Sudah. Mau makanan? Mau. Makanan minuman lengkap di depanmu.
powermu juga lebih kuat. Tapi ingat, jika kamu berdusta ataupun nanti berkhianat akan meledak. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tidak akan berdusta. Saya tidak akan berbohong. Persis seperti yang ada di sini. Cahaya itu. Persis. Ya. Oke, nanti kita ulas. Nanti kita akan membahasnya. Sudah makanmu? Dinikmati dulu makanan minumannya. Ada apa? Begini, saya tadi bermaksud menarik dari salah satu gaib, atau saya memohon kepada Allah dengan izin beliau agar dihadirkan salah satu makhluk gaib yang tahu mengenai hakikat kejadian banjir bandang di Hongkong sana, dan di mana sisi menarik atau fakta menariknya dari netizen kami yang ada di sana itu tidak berdampak apapun. Namun sebelum saya menanyakan ke lebih dalam tentang netizen saya itu ingin bertanya secara utuh, banjir bandang tersebut dari beberapa tahun yang lalu sampai tahun sekarang ini itu kan jauh sekali. Hongkong tidak pernah terkena sebuah banjir hebat seperti itu. Secara utuh, secara hakikat, banjir bandang yang melanda Hongkong ini sendiri sebagai pertanda apa atau hakikatnya apa sih? Tolong diceritakan. Yang saya ketahui, ringkas dan jelas. Yang saya ketahui, banjir bandang yang ada di negara Hongkong itu adalah suatu peringatan kecil. Loh, yang saat ini dikerjakan dari golongan jin dan golongan roh. Tetapi golongan iblis pun juga bekerja di dalam banjir bandang itu. Di mana golongan jin dan golongan roh itu ditugaskan untuk memberikan peringatan kecil di suatu negara itu kepada orang-orang yang ada di negara itu. Dan khusus golongan iblis itu ikut bekerja untuk mengambil upah-upah dari golongan manusia yang telah dibantu dalam hal apapun yang ada di sana. Entah itu kemaksiatan, entah itu kenikmatan, karena mereka sudah banyak yang berhasil mengambil hutang. Berhasil mengambil hutang atau riba, kamu mungkin kalau kami menyebutnya begitu. Astagfirullahaladzim. Jadi dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang sama sang penguasa jagat raya ini. Oke. Salah satu yang paling nyata dan mencolok itu perihal hutang piutang riba dan mungkin kemaksiatan berzina lah, ataupun kemaksiatan lain, kebebasan yang sangat bebas di sana begitu. Ya. Oke. Jadi semuanya yang ada di sana yang dilarang, terutama di Nusantara ini, tidak ada larangan-larangan apapun di negara itu. Segala cara dihalalkan, diperbolehkan di negara sana. Apapun, dalam hal apapun itu. Oh, jadi begitu. Maka banjir bandanglah yang menjadi suatu peringatan kecil. Di mana golongan jin dan golongan roh yang bekerja. Saya melihat banjir bandang yang sangat besar itu melewati suatu daerah. Di mana daerah itu tidak bisa membendung dari air yang sangat besar, banjir bandang itu. Tetapi yang saya heran, di suatu tempat, di mana tempat itu tidak jauh dari tempat tinggal kerajaan saya, tidak tersentuh apapun dari air itu. Subhanallah. Jika tersentuh pun, itu tidak ada dampak, tidak ada efek yang bisa menimbulkan kerugian di suatu tempat itu. Saya melihat cahaya persis seperti yang ada di tempat ini. Saya tidak tahu cahaya itu dari mana. Tetapi dari golongan jin, dari golongan roh yang bekerja, ataupun golongan iblis yang ikut nimbrung di antara banjir bandang itu, tidak berani menyentuh dari golongan cahaya yang membentengi dari suatu tempat itu. Subhanallah. Saya tidak mengada-ngada, tetapi saya tidak mengetahui cahaya itu dari mana. Tetapi energi dari cahaya itu sangat besar sekali. Bahkan golongan yang bekerja pun sudah diberitahu
dari golongan yang bekerja di dalam cahaya. Oke. Terus ini yang ini saya tanyakan, saya kembangkan pertanyaan saya begini. Secara sudut pandang manusiawi, di sana kan banyak orang-orang yang mungkin bergelar sebagai seorang ilmuwan, profesor. Mereka kan selalu meneliti, di mana penelitian dari 100 tahun ke belakang Hong Kong itu baik-baik saja. Dan jika terkena banjir pun mungkin agak susah kan begitu. Dari apa yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri, apakah tidak bisa membendung dari adanya banjir bandang ini? Entah melalui teknologinya atau ilmu-ilmu yang sudah diterapkan di dunia manusia di sana? Yang saya lihat, mereka menciptakan suatu teknologi di mana teknologi itu bertujuan untuk membendung yang akan terjadi, entah itu bencana, entah itu guncangan-guncangan yang akan terjadi di negara itu, entah itu perangan, ataupun yang lain sebagainya. Tidak akan berlaku jika turun golongan seperti jin, dari golongan roh, ataupun golongan cahaya bekerja. Teknologi mereka itu seperti mati, tidak ada gunanya. Mereka menciptakan itu hanya membuat manusia-manusia yang lainnya yang bertujuan agar mereka itu dikatakan manusia yang sangat pintar. Oke. Terus Tetapi di dalam teknologi yang dia buat, yang saya lihat itu tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Jadi begitu, malah teknologi yang mereka ciptakan itu tidak berfungsi dan malah membuat dia sebagai manusia mungkin dari pola pikirnya semakin terhimpit begitu. Tidak, justru dengan kejadian-kejadian seperti itu, mereka ingin sepenuhnya berusaha, ingin membuat teknologi yang canggih lagi, di mana keilmuan, otak-otak mereka itu semuanya sudah banyak dari golongan-golongan pasukan-pasukan Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tidak akan berlaku, apalagi jika dari golongan cahaya bekerja semuanya. Bukan hanya teknologinya saja, tetapi orang-orang yang membuat itu pasti akan rata. Entah itu dengan air, entah itu dengan bumi yang terbelah, ataupun dengan lautan yang akan terjun ke semua daratan. Oke. Sangat jelas, Gablang Anda menyebutkannya begitu. Terus begini yang ingin saya tanyakan. Secara hakikat Anda menyebut bahwa ini masih tahap peringatan, belum azab yang dibawa oleh malaikat. Kalau azab, perbedaan antara azab dan peringatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ada tidak? Mungkin dari korban manusianya atau harta-hartanya saja. Ada. Di mana perbedaannya? Jika peringatan-peringatan itu kecil, seperti halnya banjir, di mana banjir itu tidak seluruhnya, seluruh negara itu terkena, ataupun daerah terkecil pun kena. Tetapi jika azab sudah turun dan golongan berbeda dengan golongan yang kemarin bekerja, golongan yang bekerja pun tidak pandang bulu, entah orang itu beriman, entah orang itu tidak mempunyai iman, entah itu orang itu kafir, semuanya akan diluluhlantakan. Na'udzubillahi min dzalik. 1, 2, 3 orang yang berbuat kemaksiatan, tetapi seluruh negara itu pasti akan terkena dampaknya jika dari azab itu sudah turun di suatu negara yang langsung dikendarai dari golongan malaikat. Seperti negara yang ada di sana, jauh di sana, itu sudah golongan cahaya yang bekerja. Oh, yang banyak korbannya itu hampir ribuan itu udah azab maksudnya. Kejadian itu kan mirip. Seperti halnya kejadian yang ada di Hong Kong. Tetapi kapasitas dari air yang meluap ke daerah itu berbeda. Korban-korban yang ditimbulkan, ataupun gedung, ataupun korban jiwa, itu juga berbeda. Jadi jelas ada perbedaannya antara peringatan dan azab yang diturunkan kepada manusia oleh Allah begitu kiranya. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Jika dari azab itu sudah turun, banyak golongan manusia yang tidak sadar akan azab yang sudah turun di suatu
daerah itu. Manusia-manusia itu lebih mementingkan apa yang harus dilakukan untuk kehidupan selanjutnya. Mengumpulkan harta, mengumpulkan kesenangan di dunia selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Mereka tidak menganggap bahwa itu suatu azab, yang dimana azab itu mereka seharusnya bertobat jika mereka masih diizinkan hidup. Peringatan juga seperti itu. Hakikatnya peringatan itu mengingatkan manusia agar kembali kepada kodratnya, kembali kepada sang penciptanya. Tapi manusia yang tidak mempunyai iman itu tidak bisa membedakan. Oke, malah mungkin bisa jadi semakin pandai manusia di sana nanti akan mencari solusi dengan akal mereka. Apakah mampu menembus akal mereka mencari solusi yang memang benar-benar solusi bagi umat manusia di sana, atau malah justru sebaliknya dia sendiri akan menerima akibat fatal di kemudian hari? Ya, mereka pasti akan merasakan apa yang telah diperbuat dengan menggunakan akal pikirannya, dengan azab yang akan diterima di suatu negara itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, sambil dinikmati silahkan. Terus ini yang ingin saya tanyakan, dari apa yang Anda ucapkan kepada saya, itu ada sebuah kutipan di mana iblis juga ikut bekerja mengambil hak-hak mereka. Berarti selama ini iblis itu membantu manusia. Hak apa yang diambil oleh iblis tersebut dan apa yang dibantukan kepada umat manusia di sana? Yang pasti, hak utama golongan iblis adalah semua roh sukma yang ada di dalam jasad manusia. Dimana jika roh sukma sudah ditawan dari golongan iblis, pasti manusia itu ada di kerajaan golongan iblis, menjadi siksaan sampai di hari kiamat jika orang itu tidak ada yang bisa menolong. Oh, jadi begitu kiranya. Oke, lalu dan golongan-golongan iblis itu membantu manusia-manusia siapapun, bukan hanya di sana saja, mulai hal terkecil ataupun hal yang paling penting di suatu negara itu. Itu pasti ada kaitannya dengan golongan iblis. Mungkin kami yang sempat tadi sebutkan yaitu sistem keuangan, yang dimana keuangan itu riba. Berarti kalau orang itu udah berkecimpung riba, secara otomatis dia itu udah dibantu iblis kalau begitu. Secara nggak langsung itu loh ya. Bukan hanya dibantu saja, tetapi setelah dari golongan iblis itu mengabulkan apa yang telah menjadi permintaan manusia, golongan iblis itu langsung menyatu di dalam jasad golongan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Susah untuk dilepaskan. Oke. Lalu ini yang ingin saya tanyakan secara utuh menyeluruh bagi dunia ini. Di dunia ini kan sudah banyak sekali daripada fenomena-fenomena di luar akal kepala manusia, di luar perkiraan akal manusia, jangkauan manusia, kan begitu. Dan wujud nyatanya yaitu berupa sebuah bencana yang mengakibatkan korban harta maupun korban jiwa, nyawa, dan raga manusia. Lah, secara utuh hakikat ini sendiri, apakah memang fase ini berlangsung di bumi secara menyeluruh, dan dari iblis-iblis yang bekerja tadi, mereka juga semua bekerja di dunia ini sekarang? Ya, sudah mulai. Yang saya lihat, peringatan-peringatan seperti itu akan berkelanjutan di negara-negara yang lainnya. Na'udzubillahi. 1, 2, 3 ataupun 4. Peringatan itu tidak kunjung ditindaklanjuti dari manusia untuk kembali pada sang pencipta. Azablah yang akan turun. Dihancurkan semuanya. Dan di fase akhir zaman, saya bisa melihat ada manusia yang sudah menghamba kepada Tuhannya untuk membangun suatu negara di seluruh dunia ini, suatu peradaban begitu. Oke, dan itu seorang pemimpin di akhir zaman. Oke. Lalu yang ini saya tanyakan, jika dari iblis atau bala pasukan Dajjal yang sudah menyebar di seluruh dunia,
Otomatis dunia itu kan menjadi aura hitam, aura gelap. Namun fakta nyata di dunia manusia, banyak manusia masih mungkin berhura-hura, mungkin mereka itu masih tidak menyangka bahwa adanya kejadian-kejadian itu adalah peringatan. Apa dampak bagi manusianya jika mereka tidak mengetahui hakikat-hakikat tersebut? Dampak jika manusia itu tidak kunjung mengerti hakikat dari peringatan itu, sudah saya sebutkan. Mereka akan kembali ke jalan golongan iblis, masuk ke jalan golongan iblis, masuk ke kehidupan golongan iblis, kekal sampai nanti. Astagfirullahaladzim. Dan ini udah fakta nyata di dunia manusia banyak. Manusia sekarang itu lebih mengepentingkan huru hara, kesenangan di dalam dirinya sendiri. Mereka tidak sadar bahwa kesenangan huru hara yang ada di dunia, terutama di dalam kehidupannya, itu semuanya sudah termasuk dari golongan jaringan dajjal yang sudah masuk dalam tubuh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pelik sekali hakikat semakin jaringan itu diterus-teruskan, semakin jauh manusia untuk kembali kepada jalan yang seharusnya, dan semakin sulit, semakin susah. Dan azab sudah turun, tidak ada waktu, tidak ada keselamatan juga begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kalau udah seperti itu ya kami sebagai manusia yang diajarkan dahulu kala kami itu mungkin di jalur seperti itu, sekarang sudah mulai sedikit belajar ya. Semua ini kan sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Ya kami menyikapinya kan begitu saja. Terus ini saya juga ada sedikit penyampaian kepada Anda. Anda ini posisi masih fasik. Iya. Apakah berkenan diajak menjadi Islam? Kiranya bagaimana? Saya mau, tapi saya tidak mau meninggalkan pasukan saya yang ada di kerajaan saya. Nanti pasukanmu diajak sekalian. Ini coba kamu rasakan dulu. Dengan izin Sang Yang Nurjah yang menerang iman Islam, Islam melakukan Allah ini masuk. Lebih jelas, lebih terang, lebih dalam. Semua penghalang, hijab-hijabnya hancur. Semakin sejuk. Semakin sejuk, bertambah sejuknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gimana? Berkenan? Kesejukan apa yang ada di dalam diri saya? Nanti kamu akan mengetahui cara hakikatnya lebih jelas, lebih dalam. Gimana? Saya Mau. Coba dipanggil itu pasukan-pasukan kamu di kerajaan sana. Kamu punya power kekuatan untuk menarik pasukanmu, dan juga ada iblis yang akan mengganggu kamu. Seluruh iblis-iblis tersebut otomatis langsung terlempar seluruhnya, semuanya masuk ke dalam jasad orang itu. Semuanya sudah waktunya balik pada jalan yang benar, karena ini waktu yang tepat. Otomatis semuanya bisa kamu ambil. Sudah. Oke, bersaksi, bersyahadat, ikuti kata-kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala
Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tahun Mas dan pasukanmu lengkap, itu semua yang terkenal, damai yang sama. Jika berdusta berapa meledak terlempar. Lebih dalam lagi, lebih sejuk, lebih nyaman, semua hijab-hijabnya hancur. Jika berdusta berapa langsung hancur meledak. Semua syariat Islam dan tata cara ibadah lengkap dengan Sang Hyang Nurjana. Semuanya masuk. Amalia beliau Sang Hyang Nurjana dan keilmuannya lengkap, ilmu perang obatan semuanya lengkap masuk. Kembali ke wujud asal semulamu, kembali kepada ciptaan hakikat awalmu. Perjanjian dengan iblis, dengan siapapun, seluruhnya terputus. Kamu terbebas hanya menghamba kepada Allah. Kalau memang kamu jin, atau memang kalau dulunya kamu manusia, kembali ke manusia, roh lagi utuh. Putus. Gimana? Alhamdulillah. Otomatis makin Terima kuat, kasih. tambah kuat powernya langsung kenyang otomatis. Sudah ribuan tahun saya menunggu seseorang untuk mengislamkan saya. Terus? Karena ada zaman dahulu 3000 tahun yang lalu saya diamanahi seseorang yang ada di negara itu untuk menjaga. Di mana jika saya sudah diislamkan, tugas saya untuk menjaga itu sudah selesai. Oke, terima kasih kamu sudah menyampaikan seperti itu. Mungkin sedikit saya ingin bertanya, sosok manusia rekan atau teman saya tadi yang berada di Hong Kong, kenapa kok sampai tidak terkena dampak efek dari banjir bandang tersebut? Bahkan area rumahnya, kalau secara sisi manusiawi kan mungkin bisa dianggap, wah itu posisinya di atas, posisinya mungkin jauh dari perairan. Namun banjir itu tetap menyapu semua wilayah di sekitar situ. Dan uniknya di sana tidak terkena dampak apapun dari banjir bandang tersebut. Kamu sempat menyebut cahaya yang bagaimana, dan cahaya itu berasal dari mana? Cahaya. Sekarang kamu jadi paham kan? Cahaya yang persis yang ada di sini, yang dimana cahaya itu bersumber dari beliau, sang penguasa alam gaib, Sang Hyang Nurjana Nirwana. Cahaya seperti benda ini mungkin? Ya. Jadi kalau manusia menggunakan benda seperti ini, insya Allah pun mereka akan terjaga daripada sedikit bala bencana yang diturunkan oleh Allah tadi. Ataupun dari peringatan-peringatan bahkan sampai ke bencana dan azab, kan begitu toh. Oke. Setidaknya jika dari golongan cahaya yang bekerja, itu pasti akan membentengi, akan membuat, menjaga dari orang yang memakai benda-benda yang ada di depan saya ini. Selagi dari golongan cahaya itu tidak digunakan untuk hal yang tidak baik, jika digunakan hal yang tidak baik, pasti tidak akan mau bekerja. Jadi benda-benda seperti ini hanya mau bekerja jika digunakan dalam hal kebaikan. Jika digunakan untuk hal keburukan atau kemadorotan, malah akan tidak bekerja sama sekali, tidak berdampak apapun. Jelas pemirsa, begitu kiranya. Dan bagi para netizen yang di Hong Kong, alhamdulillah juga netizen di Hong Kong itu masih banyak menghubungi kami. Mereka yang mengatakan memang banjirnya luar biasa, tapi beberapa kalangan netizen tetap mereka itu sekalipun di area wilayah yang terkena, tapi mereka alhamdulillah posisi keadaannya baik, sehat, dan juga semakin mereka semakin yakin dan percaya bahwa kuasa Allah itu nyata. Dan terima kasih para netizen atas sebuah informasinya. Semoga di sana pemirsa semuanya baik-baik, begitu kiranya dari kami tim Padepokan Gaul. Lalu yang ingin saya tanyakan, hal seperti menggunakan benda ini itu kan sudah beberapa dikerjakan dari kalangan manusia yang tinggal di sana, dan dampaknya mereka juga merasakan hingga timbul sedikit keyakinan yang disampaikan itu seperti halnya ainul yakin.
dan mereka semakin mungkin memperbaiki dirinya. Dan langkah-langkah seperti ini apakah bisa ditiru oleh manusia pada umumnya hingga bisa mendapatkan dampak yang baik seperti tadi kisah teman saya di Hongkong tadi? Bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Asalkan manusia itu bagaimana? Asalkan manusia itu jika mereka mempunyai agama Islam, mereka mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan. Kewajiban-kewajibannya begitu. Oh, dan menjauhi kemaksiatan. Dan apa yang dilarang dijauhkan. Oke. Terima kasih sudah menyampaikan. Sebelum kita berpisah, kamu belum sempat berkenalan dengan kami. Kamu sekarang menjadi jin atau menjadi apa? Tidak usah saya sebutkan. Oke. Memiliki sebuah panggilan apa tidak? Atau mungkin saya diizinkan memberikan sebuah panggilan? Saya tidak punya nama. Tak kasih boleh? Silahkan. Tak kasih nama Abimanyu. Bagaimana? Atau agak marga-marga sana? Sana saja. Sebentar. Yance. Mau apa tidak Yance? Tidak apa-apa. Yance namamu. Allah. Terus secara utuh, apakah Anda punya pesan secara utuh bagi umat manusia yang hidup di dunia sekarang ini? Atau secara mungkin khusus bagi para manusia yang memiliki keyakinan muslim atau yang kayak mana? Apakah ada pesan-pesannya? Tolong disampaikan kalau memang ada. Sudah tidak ada pesan lagi. Dan supaya manusia itu selamat, karena kan banyak manusia mungkin masih mengalami keraguan-raguan di hati. Untuk selamat itu bagaimana? Tentang menghadapi kehidupannya di mana mereka ragu bencana ini mengenai dia apa tidak, itu manusia harus bagaimana menyikapinya? Untuk menyikapi hal tersebut, pastinya yang harus diperlukan manusia itu adalah keimanan yang ada di hati mereka masing-masing. Di mana semakin mereka yakin, di mana keimanan mereka diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan di agama mereka. Setidaknya jika mereka tidak mempunyai agama, tidak berbuat hal yang dimana hal tersebut bisa menimbulkan golongan iblis bermunculan. Jika orang itu mempunyai agama, tidak ada jalan lain untuk memperbaiki diri mereka masing-masing. Tidak menyalahkan sana sini. Tidak perlu dan tidak ada gunanya buat mereka. Oke. Jadi hal itu yang mungkin Anda pesankan, Anda tekankan bagi umat manusia yang hidup di zaman sekarang. Baik sudah memiliki keyakinan, tetap pegang keyakinannya secara teguh dan laksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan niat yang baik dan benar begitu. Dan keimanan itu timbul dimiliki manusia. Itu jika manusia itu lebih berpedoman, hamba sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Banyak bertaubat, menjauhi larangannya, menjalankan kewajibannya. Apa yang harus diperbaiki, walaupun itu berat, tetapi harus dijalankan. Mereka lebih memilih menjalankan apa yang seharusnya dijalankan demi kebaikan mereka, ataupun mereka lebih berat, tetapi mereka akan terkena dampak dari golongan iblis. Mereka itu bisa memilih jalannya masing-masing. Ya. Terima kasih banyak Mbah Yance atas sedikit pesannya bagi umat manusia, wabil khusus juga bagi kami. Ya semoga saja itu bisa menjadi pedoman atau dampak positif bagi pemirsa yang melihat di kesempatan kali ini, kurang lebihnya begitu. Jika dari kami sebagai manusia banyak kekurangan kepada Anda sebagai makhluk gaib, kami juga mohon maaf. Dan jika ada yang memang tidak mempercayai, silahkan saja, karena itu hak setiap manusia. Itu yang bisa kami sampaikan pemirsa. Silahkan Mbah Yance, nanti dari golongan cahayalah yang akan membimbing Anda bagaimana kelanjutan bagi Anda, begitu kiranya. Terima kasih.
Sama-sama. Saya juga izin meminta maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan hati Anda. Dan satu hal, saya mohon sebelum Anda pergi, nanti otomatis bantu dengan keilmuan yang Anda punya dan tidak mengambil sesuatu apapun dari tempat ini dan dari siapapun, karena Anda sudah Islam, tidak memiliki kaitan dengan siapapun mengenai daripada sedikit dibersihkan di wilayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Power dari Bayi Hansa ini lebih kuat lagi. Ya, mari tinggal lipat sallallahu alaihi wasallam. Tersambung. Sudah. Oke, terima kasih banyak. Itulah sedikit perjuangan Anda di dunia gaib dan yang nyata Anda kerjakan. Dan kami sebagai manusia pun tetap belajar berjuang di dunia nyata manusia, karena kami manusia memiliki jasad manusia, kan begitu. Bukan hanya di alam gaib saja. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Kami juga mohon maaf. Silahkan kalau memang Anda ingin keluar berjuang. Saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efek-efeknya menguap semuanya di kursi. Menguap semua. Bagaimana Mas kameramen? Alhamdulillah pemirsa, itulah sedikit hakikat mengenai banjir bandang Hong Kong yang dahsyat, namun itu masih diartikan sebagai peringatan secara utuh, hakikatnya begitu. Dan di mana itu adalah pengingat bagi kita umat manusia, perlunya jika menghadapi daripada banyaknya badai-badai bencana apapun yang melanda wilayah dunia, kita sebagai manusia itu harus berpegang kepada Sang Pencipta, bukan mensolusikan dengan akal kita. Karena apa? Jika akal kita yang kita gunakan, maka sama halnya kita akan menjadi manusia yang dimurkai Allah. Karena apa? Dari kehendak Sang Pencipta akan kita lawan. Dan jika hal itu sudah terjadi, maka dari wilayah tersebut pun seperti yang Anda simak di beberapa konten yang lalu dari channel Padukan Gaul, maka dari bencana-bencana itu tidak akan pernah bisa dihindarkan, kan begitu. Dan sedikit fakta menarik tadi, dimana alhamdulillah netizen yang dari Hong Kong, yang berada di Hong Kong sana dan sangat dekat dengan Padukan Gaul sini, itu di sana menggunakan air Zam-Zam Asma secara rutin, istiqomah dan intens, dan dimana juga dia di sana menjalankan perbuatan-perbuatan yang sesuai. Salah satunya tadi kewajiban-kewajibannya dan ketaatannya kepada Allah maupun kepada suaminya. Dan alhamdulillah dari hal itulah dari Allah sendiri menurunkan dari beberapa golongan-golongan tertentu melalui air Zam-Zam Asma ini, sehingga bisa diberikan keselamatan dan juga mungkin sebuah keberkahan, kiranya begitu. Dan semoga saja dari konten ini bisa diambil sedikit wawasan, hikmahnya maupun pembelajarannya bagi kita umat manusia supaya lebih baik dalam menjalankan kehidupan kita ke depannya nanti, bukan semakin buruk. Karena apa? Manusia yang rugi adalah manusia yang semakin hari bukan semakin baik tapi semakin buruk. Itulah sedikit kutipan yang pernah saya dengar dari kalangan alim manusia. Mungkin itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan itu karena kebodohan kami, kesalahan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.